Darah tersuci. Renungan diinspirasi dari Injil Markus bab 14 ayat 12 sampai 16, dilanjutkan ayat 22 sampai 26. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid berkata kepada Yesus, "Ke tempat mana Engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang murid-Nya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia, dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-murid-Nya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, membagi-bagi roti itu, lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak lagi akan minum hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminum yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini adalah hari raya tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus telah mendamaikan kembali manusia dengan Allah. Tubuh dan darah Kristus membuat kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Dalam salah satu elektronik brosur donor darah tertulis, "Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada menyelamatkan satu jiwa. Darah kita bisa menyelamatkan nyawa orang lain." Kalimat ini sungguh berbicara dan dapat menggerakkan hati orang yang membacanya. Darah adalah sumber kehidupan. Darah mengalirkan segala yang dibutuhkan tubuh untuk dapat tetap hidup. Makna darahnya merupakan pesan Yesus saat mengadakan perjamuan bersama 12 murid-Nya. Pesan ini disampaikan sebelum ia memasuki Bukit Zaitun, ketika saatnya telah tiba. Darah Yesus merupakan darah perjanjian yang harus ditumpahkan untuk keselamatan banyak orang. Darahnya dikurbankan karena ia begitu mengasihi kita. Pesan Yesus akan makna darahnya kepada para murid memberikan gambaran dan sengsaranya. Tetapi mereka tidak mengerti, karena mereka masih memiliki gambaran bahwa Yesus adalah manusia super yang dapat melakukan apapun, termasuk membangkitkan orang mati. Mereka menyaksikan
mengalami, namun mereka tidak mengerti pesan keselamatan melalui darahnya yang disampaikan Yesus. Aku pun demikian, seringkali menyaksikan, mengalami kebaikan dan rahmat Tuhan, tetapi menganggap hal tersebut biasa saja. Masih terbayang ketika aku harus mengurus asisten rumah tangga yang kritis di sebuah rumah sakit beberapa tahun silam. Di saat aku melayani, anakku yang saat itu di kelas 4 SD dijemput, diberi makan, bahkan dicucikan baju seragamnya oleh temanku. Tuhan memberi pertolongan melalui sahabatku, sehingga aku tidak melalaikan tugasku sebagai ibu. Dalam pengorbanan tulus dengan kasih, hadirlah Tuhan. Apakah kita sungguh dapat menyadari dan mensyukuri betapa maha baik dan maha tulus cinta Tuhan kepada kita? Mari kita maknai dengan sungguh-sungguh perayaan kurban misa tanda kasih Allah. Saat menyambut tubuh dan darah Kristus dalam perayaan Ekaristi, darah Kristus telah menyatukan kita kembali dengan Allah. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu melalui darah-Mu yang tersuci. Meskipun kami tidak dapat mengerti, namun kami dapat merasakannya dalam perayaan Ekaristi. Semoga kami dapat semakin mengasihi-Mu. Amin.